Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dingin pagi ini. Sudah pada bangun belum? Berapa? Hadir 10 hampir semua ya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Eh, Sebelum ke materi selanjutnya, setelah kemarin saya coba pikirkan, coba ke studi kasus dulu ya, jadi sedikit ada perubahan dari silabus. eh, saya sih inginnya Anda tidak hanya dicekokin dengan teori gitu loh. Coba kita kita lihat daripada diberikan cognitive framework yang banyak, coba kita fokus ke salah satu. Diharapkan juga ini bisa menjadi apa ya, ide mungkin nanti untuk penelitian. Oke, eh, kita lihat materi dulu. Oke, bisa lihat ini PowerPoint-nya. Berapa? Oke, jadi eh, minggu lalu kita sudah belajar mengenai mental model ya, bagaimana manusia dalam hal ini adalah user itu memiliki cara, memiliki kognisi, memiliki mungkin keyakinan ya dalam menggunakan sesuatu, apakah berdasarkan keilmuannya, apakah berdasarkan pengalamannya, atau mungkin seperti yang Anda pernah lakukan, wah, berdasarkan feeling. Anda buat program, ada error, ada kesalahan. Anda sendiri bingung kalau lihat listing programnya ini sudah benar semuanya. Terus Anda coba-coba dan ternyata apa yang Anda coba-coba setelah mengalami trial and error itu mengalami apa eh, eh, akhirnya programnya jalan. Anda mengingat itu sebagai sebuah experience, sebagai sebuah pengalaman, sehingga pada saat mengalami permasalahan yang sama atau mirip, saya yakin hal yang pernah berhasil Anda lakukan itu pasti akan dilakukan juga. Betul apa betul? Pernah punya pengalaman seperti itu di bidang apapun? Mau pakai barang, mau berkunjung ke satu daerah tertentu, terus mungkin berinteraksi dengan orang, mungkin membaca buku, mungkin nonton film. Ya, kadang-kadang Anda bisa apa ya menebak mungkin ya, apa yang terjadi setelah sebuah kejadian atau event itu dilaksanakan. Kenapa cognitive framework ini penting? Ini adalah cara kita supaya bisa memahami interaksi dengan pengguna. Bagaimana mungkin kita bisa mendesain, bisa merekayasa interaksi jika kita tidak paham pengguna itu
kognitifnya bagaimana sih? Jadi mungkin ini pendekatan kita sedikit sedikit ya, karena saya juga bukan ahli, bukan hanya ke kognitif tapi juga ke psikologi. Nah, saya mencoba membuat bahannya itu dari studi kasus ya, studi kasus yang sekarang sedang banyak digunakan. Semua orang menggunakan internet, semua orang kerja online, kuliah online, sehingga bagaimana mendesain web yang bisa mendukung baik kerja maupun kuliah. Ya, bagaimana mendesain web sesuai dengan kebutuhannya. Tidak semua orang punya laptop, misalkan. Ya, jadi desain juga bukan hanya untuk laptop, malah kebanyakan, contoh saja di kita ternyata banyak siswa atau mahasiswa yang terpaksa kuliah atau sekolah online hanya bermodalkan smartphone. Terlepas dari masalah bandwidth, masalah internet, jaringan internet yang bisa mendukung pelaksanaan sekolah misalkan atau kerja, misalkan menggunakan smartphone adalah desain web yang memang mendukung. Nah, nanti kita kaitkan apa keterkaitannya nanti web design itu dengan mental model. Jadi seperti yang pernah mungkin kita bahas di kuliah IMK, bahwa IMK itu adalah mencakup banyak keterampilan dan disiplin ilmu. Secara spesifik di web design itu termasuk adalah desain grafis, desain antarmuka, ya. Jangan lupa juga development and coding. Ya ini kuliahnya Pak Sandika mungkin ya. Dan juga proprietary software atau software yang berbayar yang harus dimiliki untuk membangun web design tersebut, termasuk juga desain user experience dan tentu saja optimalisasi search engine. Bagaimana website yang dibuat misalkan untuk bisnis itu mudah dicari. Percuma buat website yang bagus juga kalau pakai Google itu tidak bisa dicari ya. Ada hal-hal yang harus difikirkan mengenai aksesibilitas. Anda jika menjadi desainer web juga diharapkan, menurut saya sih bukan memiliki kesadaran ya, tapi wajib mempunyai pemahaman terhadap kegunaan atau usability yang ujung-ujungnya mendukung ke user experience dengan tentu saja mengaku kepada pedoman aksesibilitas web. Ini hal-hal yang harus difikirkan, multidisiplin ini. Nanti Anda kalau buat proyek seperti ini tentu saja teamwork ya dari berbagai disiplin ilmu untuk saling mendukung, semuanya mempunyai tujuan dan pemahaman yang sama. Secara umum kalau mau membuat sesuatu yang baik itu kita harus tahu apa kira-kira yang membuat sesuatu itu menjadi tidak baik. Sehingga itu bisa dihindari, bukan dilaksanakan. Ya, kalau mau jadi orang soleh ya harus banyak beramal, beriman, sholat, puasa, zakat. Kalau mau jadi orang tidak soleh, masuk neraka, ya jangan melakukan itu. Jangan ya, ini hanya analogi saja. Nah, problem yang harus Anda identifikasi dalam masalah web design adalah pertama, navigasi web tidak jelas. Kenapa misalkan dalam pembangunan web yang namanya struktur informasi itu sangat penting, misalkan dalam penyusunan menu. Bagaimana mungkin orang bisa navigasi web jika misalkan menunya tidak disusun dengan baik?
Bagaimana menyusun menu dengan baik? Nanti kita akan lihat ya. Bagaimana mungkin navigasi tidak jelas jika user bisa tersesat. Mau ke home aja kok susah. Mana ya ini neken tombol apa ya mau balik lagi ke home. Mau masuk website berita, mau cari berita internasional di mana ya? Mau cari cari berita mengenai film di mana ya? Kok tidak ada di menunya? Kok aneh ada yang ngakunya website berita, tapi kok tidak ada berita mengenai entertainment atau olahraga. Yang kedua adalah desain ketinggalan zaman. Ada yang bisa mengartikan ini? Apa maksudnya desain ketinggalan zaman? Anda pernah lihat desain website tahun 90-an yang masih sangat mengacu kepada teks, ya, lalu desain yang baru-baru ini banyak pakai flash, tapi sekarang kan flashnya sudah dimatikan ya. Iya, sekarang malah tidak terlalu rame yang namanya website. Anda jangan berbuat yang ya sama sajalah dengan mode baju ya. Rasanya sekarang kalau keluar misalkan nanti sudah lewat pandemik insya Allah Anda keluar menggunakan baju yang ketinggalan zaman kalau memang bukan ada acara ini yang khusus ya Anda pasti menghindarinya ya saya yakin Anda tidak mau pakai belangkon atau pakai samping ya bawa keris nanti pada saat kuliah. Betul itu adalah budaya kita, tapi kalau dipakai untuk kuliah kan rasanya ketinggalan zaman. Ada saat-saat tertentu yang mungkin cocok. Lalu juga gambar dan ikon penting, tapi kalau terlalu banyak digunakan rame. Sebentar, saya tanya dulu. Ini siapa yang layar laptopnya penuh dengan ikon? Ayo ngaku. Ada? Dari ujung ke ujung penuh dengan ikon. Saking inginnya Anda praktis tidak perlu mengakses program. Tapi karena saking banyaknya justru Anda malah kesulitan mencari. Ya, maksudnya mau buat shortcut ke aplikasi yang penting karena Anda berpendapat semua aplikasi penting semuanya dipejeng. Tidak bagus. Terlalu banyak tekstur dan warna. Anda pakai baju kalau dihitung-hitung sampai ada 6 atau 8 warna. Orang bakalan pikir-pikir ya. Anda pakai baju paling 2 atau 3 warna. Lebih dari itu mungkin rada-rada menyakiti mata orang lain ya. Silau liatnya. Kayak artis mau manggung itu beda lagi. Desain untuk alasan yang salah. Salah satunya adalah desainer itu tidak paham tujuan dari pembangunan aplikasi. Kok mau bikin e-commerce desainnya seperti ini ya? Loh kok mau bikin website untuk perguruan tinggi desainnya seperti ini ya? Tidak umum nih. Maksudnya mau tidak ketinggalan zaman malah jadi salah. Menarik saja tidak cukup. Ya, ada desain yang sangat menggunakan foto secara ini. Ingin yang minimalis. Tapi ternyata menarik saja tidak cukup. Ada fungsional yang harus kita pikirkan. Yang ketujuh, ya ini adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi ya. Jadi situs ini tidak dioptimalkan untuk mobile apps. Pada saat ditampilkan di laptop seperti itu tampilannya. Pada saat ditampilkan di smartphone, sama juga. Masalahnya adalah ternyata pada saat ditampilkan di laptop tulisannya jadi kecil, tidak terbaca. Nah, terus menu-menunya jadi semakin kecil, tidak terbaca. Itu kan menjadi masalah. Dan terakhir tentu saja berkaitan dengan aksesibilitas. Sehebat apapun website Anda,
Jika sulit untuk diakses ya percuma. Baik karena masalah jaringan komputer dan internet, ataupun ternyata sulit dicari menggunakan portal search engine. Dari ke-8 masalah yang umum ini, kita bisa melihat aspek desain yang akan mendukung interaksi yang harus diperbaiki. Apakah perlu menggunakan standar? Jawabannya ternyata ya dan tidak. Ya, karena ternyata juga website itu dibangun untuk berbagai keperluan, untuk berbagai tujuan, untuk berbagai bisnis, sehingga tidak bisa disamaratakan, ya, digeneralisasi. Tetapi juga pada bisa bisa dibilang iya juga sebetulnya. Ada beberapa yang harus mirip atau sama. Kenapa? Karena ternyata pengguna itu bisa banyak keperluannya ke website. Ya, kadang-kadang mau belanja, kadang-kadang mau cari informasi, dalam beberapa kasus cari sekolah. Oke, kita lihat ini saya kutip dari penelitiannya Nielsen. 3 level standarisasi web design. Yang pertama adalah harus ada standar katanya. Harus ada kesamaan. Dan ternyata 80% atau lebih situs web menggunakan pendekatan desain yang sama. Kenapa? Pada saat orang atau pengguna menggunakan website, itu sangat mengharapkan elemen standar berfungsi dengan cara tertentu. Dalam dengan kata lain, mirip atau sama. Ketika mereka mengunjungi situs baru atau yang belum pernah mereka kunjungi, karena memang umumnya seperti itu. Bisa beri contoh? Search misalkan, biasanya ditempatkan di mana ya? Di paling atas, Pak. Kanan atas, Pak. Di website apa? Di berita bisa, di toko bisa. Ya, hampir di setiap website. Semua. Ya, pasti rata-rata menggunakan lambang kaca pembesar dengan berbagai ukuran, dengan berbagai modifikasi. Nah, ini contoh-contoh yang dimana ternyata ini memang tahun 2004, tapi menurut saya masih cukup tidak terlalu banyak berubah dengan kondisi saat ini. 37% katanya dari hasil penelitian, kalau tidak salah melakukan penelitian terhadap hampir 100 website. Elemen desain dilakukan dengan cara yang sama oleh setidaknya 4/5 situs. Ini umum ya, yang menjadi kesepakatan standar. Logo di pojok kiri atas halaman. Anda bisa lihat, rata-rata itu logo. Cuma kemarin pas saya lihat Unpas ACID, logonya di tengah. Tapi ternyata masih mudah dicari. Tapi pada umumnya adalah di logo di pojok kiri atas halaman. Kotak search itu pasti ada di halaman awal atau di home atau di beranda. Ya, umumnya ada di sebelah kanan. Ada beberapa yang di tengah atas. Lalu tidak adanya halaman pembuka. Beda dengan seperti kita membuka misalkan PowerPoint, ya. Muncul dulu merek PowerPoint-nya, baru aplikasinya keluar. Itu istilahnya adalah splash page. Tidak seperti itu. Cuma memang kadang-kadang ada yang seperti itu. Bentuk bukan milik si websitenya tapi iklan. Pernah? Ya, Anda buka satu website, mendadak di tengahnya itu keluar Windows sendiri, ternyata iklan. Ya, sangat jarang yang berkaitan dengan isi website tersebut.
Lalu yang terakhir adalah breadcrumbs. Masih ingat apa itu breadcrumbs? Kaitannya dengan navigasi supaya kita tidak tersesat. Halaman-halaman yang pernah dibuka itu biasanya dicantumkan secara horizontal. Ingat ya, kalau biasanya di atas itu ada, misalkan di halaman apa itu? Halaman e-learning ya, ada beranda, terus tanda lebih besar, terus kuliah apa, tanda lebih besar, pengguna misalkan atau materi. Nah, itu breadcrumb supaya kita bisa klik salah satu bagiannya dan kembali lagi ke halaman sebelumnya atau mungkin ke halaman awal. Baik, yang kedua ada kalau tadi standar, sekarang konvensi atau apa ya, mungkin mirip kesepakatan ya. Beda ya, kalau standar biasanya apa dilakukan wajib. Kalau konvensi ini bisa dilaksanakan, bisa tidak. Menggunakan pendekatan desain yang sama atau mirip ini hampir 80% ya. Dengan menggunakan konvensi atau aturan, pengguna mengharapkan elemen berfungsi dengan cara tertentu saat mereka mengunjungi situs baru. Ini yang tadi kita bahas. Kenapa? Karena begitulah cara kerjanya. Kita sebutkan ini adalah sesuatu yang konvensional atau biasa. Yang pertama adalah umum sebuah situs itu atau website menggunakan peta situs. Umumnya adalah dalam bentuk menu. Anda pernah menemukan sebuah website yang tidak menyediakan menu? Masalahnya adalah ada yang menu disembunyikan dan ada yang tidak. Ya, kalau menunya disembunyikan biasanya sih untuk menu yang tidak terlalu penting. Tapi kalau misalkan untuk perguruan tinggi, untuk perbankan, untuk news web ya, website berita, itu menunya pasti jelas. Untuk menu berita misalkan, itu kemungkinan besar website berita kemungkinan besar pasti diawali dengan berita nasional dan internasional, baru ke yang lain-lain, berita olahraga, berita hiburan ya, berita hoax nggak ada ya, berita hoax ya nggak boleh sekarang, nanti kena UU ITE ya. Lalu hal yang umum itu adalah mengubah warna tautan yang telah dikunjungi. Ingat gaya Google. Kalau Anda sudah klik dari Google misalkan ke link yang akan Anda kunjungi yang diberitahu oleh Google, itu pasti warnanya akan berubah menandakan bahwa itu memang sudah dikunjungi. Dan ini menjadi konvensi umum. Supaya apa? Ada yang bisa bantu? Kenapa warnanya harus berubah? Biar penggunanya nggak balik lagi 2 kali gitu. Tidak balik lagi 2 Jadi kali. nggak bikin bingung. Umumnya berubah dari warna asal menjadi warna apa? Biru ke ungu. Biru jadi ungu. Biru jadi ungu, jadi lebih pucat kali ya. Jadi bisa dengan gampang membedakan. Lalu kalau urusan e-commerce biasanya ada link keranjang atau troli di pojok kanan atas, betul? Ya, Pak. Iya, karena itu meniru kondisi orang pada saat berkunjung ke sebuah minimarket atau supermarket atau bahkan ke pasar sekalipun. Meskipun kalau ke pasar itu biasanya kita bawa troli sendiri. Kantong maksudnya. Ya, karena sekarang beberapa pasar itu sudah tidak boleh menyediakan pakai kantong plastik ya, kecuali di kita yang ini susah.
Ya, dianggap belum jadi ancaman kantong plastik tuh. Kalau di Bali itu sudah dianggap sebagai ancaman sehingga tidak boleh dipakai. Karena kantong plastiknya ternyata dibuang ke sungai, sungainya ke laut, lautnya penuh polusi, ya sementara lautnya itu menjadi sumber devisa dari pariwisata. Artinya pada saat mereka ini kantong plastik ya membunuh mata pencaharian. Pola pikirnya di beberapa daerah termasuk mungkin di kita belum sampai ke sana. Ya, itu adalah hal yang umum bahwa orang bisa belanja satu barang, dua barang, ditempatkan di mana? Troli atau link keranjang. Lalu juga umum ini menempatkan link atau topik yang sama di lokasi yang berkaitan dengan yang sedang diakses. Paling umum ini adalah di sebelah kiri. Cuma kalau lihat di websitenya berita, mungkin Anda lihatnya di sebelah bawah, terutama jika diakses menggunakan mobile phone. Contoh, sekarang ada berita mengenai kondisi pandemik di Indonesia. Anda setelah selesai beritanya, itu di bawah ada link ke topik yang sama. Tapi ini kejadiannya beberapa waktu yang lalu. Ya, pada saat misalkan, pandemik di kita sedang coba ditekan dengan vaksinasi. Anda baru baca, vaksinasinya ternyata bukan hanya yang dari Cina, tapi ternyata ada juga yang dari negara lain. Anda tidak tahu. Ternyata di bawahnya itu ada link yang menyatakan bahwa Indonesia sudah mengimpor vaksin dari negara lain. Itu misalkan link ke topik yang sama atau mirip. Ini bukan hanya di kantor berita ya, mungkin juga di website yang lain. Ada juga website misalkan yang khusus ke olahraga, sepak bola misalkan, itu biasanya sama seperti itu. Baik di kolom sebelah kiri jika di desainnya itu di layar PC atau laptop, atau di bawah jika desainnya itu di mobile phone. Tadi sekarang bagian yang bingung nih. Tadi kita sudah melihat yang standar, kita sudah melihat yang konvensi. Maksudnya di sini kebingungan adalah ya tidak ada standar dan tidak ada kesepakatan. Dengan elemen-elemen dalam web design ini tidak ada pendekatan desain tunggal yang utama, tidak ada yang paling bagus. Ya kalau website news tuh harus seperti ini, kalau e-commerce tuh harus seperti ini. Tidak, kalau Anda lihat misalkan ya tampilannya itu juga tidak seragam. Ini bahkan katanya pendekatan yang paling populer ya digunakan hanya oleh 49% situs web. Contoh saja, saya pernah baca sebuah tulisan ya salah satu raksasa untuk beli barang online ya, paket pemaketan itu kan Amazon. Kalau di Cina itu mungkin Alibaba. Ya, tapi ternyata desain webnya juga tidak mirip. Ya, beberapa ahli user experience menyebutkan bahwa ternyata juga desain web Amazon nggak bagus-bagus amat untuk mendukung e-commerce. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata pengguna tidak tahu apa yang diharapkan ketika mereka mengunjungi situs baru. Pernah Anda punya bayangan saat mengunjungi sebuah situs yang pertama kali Anda kunjungi? Yakin semuanya sudah bisa, sudah Anda kenal? Belum. Anda pasti butuh waktu untuk belajar, melihat apa perbedaannya. Di satu sisi kantor yang
news misalkan ya, itu ada berita nasional dan internasional. Yang lain itu berita dunia dan nasional. Dari istilah saja sudah beda. Termasuk juga pengelompokan. Ada satu yang mengutamakan berita dalam negeri, ada satu yang mengutamakan berita dunia. Ada satu yang mengutamakan berita dunia, berita region, baru berita nasional. Atau bahkan berita nasionalnya tidak ada. Karena ternyata si kantor berita tersebut punya berita masing-masing. CNN misalkan. Ya. Atau apa ya, BBC. Itu punya berita dunia. Yang terutama beritanya itu adalah dari barat. Ya. Lalu berita region, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Nah, untuk ke berita nasionalnya ya harus ke link CNN masing-masing negara tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tidak ada ya yang betul-betul saklek menjadi standar atau menjadi konvensi. Misalkan skema navigasi utama. Ada yang di sebelah kiri, tab di bagian atas, ya, direktori di tengah. Yaitu tidak ada kesepakatan. Termasuk juga searching. Tadi saya sudah bilang, kalau Anda pakai searching, bahkan kalau memang itu aplikasinya pencarian file, itu searchingnya biasanya di tengah, gede. Bukan cuma ini file. Kita lihat saja Google. Google di tengah kan ya searchingnya. Karena memang bisnisnya bisnis searching. Sesederhana mungkin. Tapi ternyata karena Yahoo itu dia juga menampilkan berita, searchingnya di atas, di tengah. Layarnya itu terisi dengan berita. Oke, login. Login umumnya di mana ya? Pojok kanan atas. Kanan atas. Pojok kanan atas. Ada yang pernah lihat loginnya disembunyikan? Ada yang langsung pada saat Anda baru masuk ke websitenya langsung ditawarin login untuk buat user baru? Ada kan ya? Ada. Betul. Facebook. Anda dalam beberapa kasus websitenya itu menawarkan untuk newsletter, ya, untuk memberikan surat secara berkala ke email Anda. Nah, untuk mendapatkan itu Anda harus subscribe. Subscribe-nya itu harus bikin login. Loginnya itu ditawarin di tengah. Lalu penempatan bantuan help. Dalam beberapa kasus help bahkan tidak disediakan. Termasuk misalkan salah satu help itu biasanya adalah membantu untuk navigasi. Kadang-kadang di website itu sudah sekarang tidak disediakan. Helpnya bagaimana? Mungkin hanya tautan saja. Ya, tidak spesifik seperti itu. Atau mungkin helpnya langsung download dalam bentuk PDF sehingga bisa dibaca sendiri tanpa harus lihat ke websitenya. Nah, dari standar, dari konvensi, dan dari ini kalau bahasa Inggrisnya confusion ya, kebingungan, kita bisa melihat memang ada yang harus difikirkan, ada yang memang bisa sesuai dengan kondisi dan desain yang sedikit berbeda selama itu tidak menyulitkan pengguna. Kenapa kita perlu standar? Ya ada juga kepentingannya ya. Ini adalah berkaitan semuanya dengan pengguna. Pengguna tahu fitur apa yang diharapkan. Mengetahui bagaimana fitur ini akan terlihat di antar muka. Bagaimana cara menemukan fitur, mengoperasikan.
Sebentar, Anda kalau mau lihat website ini mau yang gampang atau Anda butuh waktu buat merenung dulu? Wah, udah masuk ke sebuah website. Itu lambang naon ya, ya. Ternyata search, Anda juga bingung kok orang lain searchnya pakai kaca pembesar, ini lambangnya pakai sekop misalkan. Ini hal-hal yang sebenarnya kecil, pengen daripada yang lain, bosen apa kaca pembesar wae mah, coba diganti sama sekop, kacau balau gitu ya. Interaksi menjadi terhambat saking pengen indahnya menu itu. Anda ganti fontnya dengan font yang sangat artistik. Fontnya sangat artistik, mudah terbaca jika ukurannya lebih dari 12. Kalau ukurannya kurang dari 12, sulit untuk terbaca. Nah, kan hal seperti itu juga tidak bagus. Jangan sampai misalkan pengguna melewatkan fitur yang penting pada saat akan apa? Karena arsitektur informasinya kurang bagus, saat ada seorang calon mahasiswa berkunjung ke website sebuah perguruan tinggi, ini kok susah ya cari tentang kami, susah ya cari about us. Orang kan mau kalau mau cari sekolah itu nyari dulu mengenai apa visi misi sekolahnya ya. Misalkan ya mau cari sekolah yang ke sosial, ternyata yang sekolah perguruan tinggi tersebut hebatnya di bidang teknik, pencapaian prestasinya ternyata di bidang teknik, ya kurang cocok. Nah, informasi itu harus dengan mudah disampaikan ke yang sedang orang tua maupun calon mahasiswa. Sementara cari menunya saja susah. Biasanya kan ini apa istilahnya apa? Tentang kami ya, atau visi misi ya, atau about us. Dan biasanya ditempatkan di halaman awal. Ternyata malah ditempatkan di menu yang tidak terlihat. Untuk mencapai itu harus klik tombol dulu, keluar menu roll down ke bawah, baru ada di ujungnya tentang kami. Masalahnya cuma penempatan, tapi nanti problemnya adalah informasi bisa tidak tersampaikan, sulit dicari. Bisa kira-kira Anda punya pengalaman yang terakhir? Pengguna jangan mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan karena sesuatu tidak bekerja seperti yang diharapkan. Kalau menurut saya sih kejutan yang tidak menyenangkan itu adalah iklan yang tiba-tiba keluar dan susah nutupnya. Harus nunggu. Iklannya 10 detik, kita harus nunggu 10 detik. Tidak bisa ada tombol untuk close sebelum waktu misalkan 10 detik itu akan berakhir. Satu iklan ditutup, keluar iklan yang lain. Ya. Sehingga akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan website tersebut. Karena capek ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Hal-hal seperti itu jika tidak dilaksanakan akan membuat orang meninggalkan website yang kita rancang. Standar tetap butuh. Baik, nah setelah kita melihat bahwa memang kondisi web design itu seperti yang ada 3 pengelompokan yang umum, sekarang kita melihat mental model ya,
seperti yang kita bahas, yang saya sampaikan di awal, mental model dalam menggunakan aplikasi itu ada yang memang kondisinya di menggunakan aplikasi dalam keadaan memang punya maksud tertentu. Jadi dia berpikir menggunakan kognisinya untuk menerjemahkan sesuatu, misalkan pada saat memilih menu, atau dilakukan secara otomatis, secara refleks. Kenapa? Karena sudah biasa. Kalau mau mencari sesuatu, nggak perlu mikir lagi. Langsung cari di search atau di kolom, di kotak yang punya lambang kaca pembesar. Tapi untuk mencari menu-menu yang mungkin kurang familiar, itu biasanya pakai pemikiran atau kognisi terlebih dahulu. Anda pernah berkunjung ke sebuah website, ada yang menunya menurut Anda lain daripada yang lain? Kadang-kadang juga ternyata menu tersebut timbul karena masalah arsitektur informasi yang kurang baik. Tadi saya sebutkan misalkan di satu perguruan tinggi ini disebutkan menunya adalah about us atau tentang kami. Di perguruan tinggi yang lain ternyata menunya jadi jadi 2. Visi dan misi dan sejarah. Padahal semuanya itu sebenarnya bisa dirangkum di tentang kami. Mungkin secara ringkas dan mudah dimengerti. Kalau Anda sudah biasa mengenai about us, mengenai tentang kami, pada saat Anda melihat yang visi, misi, sejarah, pengalaman, pasti Anda berpikir yang sebelah kiri. Menggunakan sebelah kiri itu berpikir dulu. Maksudnya ini. Baik. Nah, kualifikasinya secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah sistem, lalu state change, dan uncertainty. Yang pertama adalah sudah biasa, mengacu kepada sistem. Kalaupun ada komplikasi, ada sesuatu yang sulit, ini diselesaikan proses demi proses, ada urutannya. Tapi kadang-kadang juga ternyata itu berubah. Ini masuknya ke state change. Sehingga Anda juga melihat, kok jadi begini ya? Kok bisa begini ya? Kenapa biasanya saya kalau di tempat lain pakai tekan tombol milih menu seperti ini, keluarnya A, kok yang di sini keluarnya B. Nah, kalau sampai tidak ada kepastian, itu masuk ke yang ketiga, uncertainty. Nah, jadi kita lihat ternyata orang juga berpikirannya sama, mirip dengan tadi dengan standar, dengan konvensi dan kebingungan. Dari sisi orangnya, bagaimana kita memecahkan masalah yang kompleks ini? Karena orang itu sudah punya mental model bawaannya. Apakah kita harus ngikutin mental model orang yang sudah umum? Atau dengan desain yang akan kita buat, kita akan mengubah
mungkin tidak tepat ya kalau mengubah kesannya terlalu terlalu apa ya? Mungkin mengarahkan. Kita harus memberi pengetahuan kepada user bahwa yang namanya password itu penting. Kita harus mengedukasi user bahwa password yang bagus itu harus begini. Gimana caranya supaya mental model dalam hal ini adalah kebiasaan user menggunakan password itu bisa diperbaiki tanpa sekali lagi menyulitkan si pengguna. Siapa yang pernah nyuapin ponakannya yang masih kecil makan? Tiap hari, Pak. Tiap hari. Gimana caranya memberi pengetahuan kepada anak kecil bahwa makan sayur itu bagus, sehat? Sambil pelihara kelinci, Pak, biasanya. Nah, sambil. Jadi keponakan Anda sama dengan kelinci. Jangan itu. Mungkin bisa Anda memberikan perbandingan ya. Tuh Ya gitu. lihat, kelinci juga makan banyak makan sayur, telinganya jadi panjang. Ya malah sambil tambah takut dong. Ya, Anda memberikan pendekatan yang salah. Ya, atau kelinci yang makan sayur jadi berbulu dan seterusnya. Ya. Bagaimana Anda dengan pola pikir anak kecil mencoba mengubah, ya, apakah nanti mungkin cara masaknya, cara menampilkannya, ya, atau pada saat makan itu di apa tuh ya, dirayu Blender sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa. Mungkin ini analogi ini kesannya jauh ya, tapi bagaimana sebetulnya Anda bisa buat analogi ini bisa bermanfaat dalam merancang kasus kita hari ini adalah web design. Ini yang namanya rekayasa. Ya. Perbankan misalkan ini wajib harus bisa mengedukasi nasabahnya mengenai keamanan transaksi. Salah satunya berkaitan dengan penggunaan password. Kalau kita masuk ke ATM itu kan suka lihat ya gambar tempel. Dilarang nasabah memberikan PIN ATM kepada siapapun termasuk pegawai bank kami. Lindungi PIN ATM Anda, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Nah, itu di dunia nyatanya. Kalau perlu pakai flyer, pakai gambar ditempel di tempat strategis di box ATM-nya. Nah, bagaimana ini di website e-banking misalnya itu bisa disampaikan. Ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai ke mental model. Apa sih mental model itu? Kalau menurut Pak Nielsen, mental model itu adalah what the user believe about the system at hand. Belief ya, berarti berkaitan dengan kepercayaan, dengan keyakinan mengenai bagaimana dia menggunakan sistem. Amat sangat kecil kemungkinan orang yang menggunakan web design itu pertama kali cari help. Pasti dia akan coba-coba dulu. Ketika menemui kesulitan, baru cari help. Anda pernah melakukan itu? Saya yakin tidak pernah. Belum apa-apa udah cari help. Betul. Main game lah, berkunjung ke website lah, ya, menggunakan pinjam motor temen,
Ya, Anda sudah yakin, ya, mental model Anda menyebutkan bahwa gas itu ada di sebelah kanan, ya. Rem itu seperti ini, lambang untuk menyalakan, tombol untuk menyalakan lampu itu pasti ada lambangnya, untuk mematikan itu seperti ini. Kalau klakson tuh pasti warnanya sedikit berbeda, rada menyala supaya mudah dicari, ya, dan seterusnya. Baik, ini sekilas sudah kita bahas seminggu lalu, ya, coba kita ulang dan perdalam. Jadi mental model atau mungkin dalam bahasa Indonesia model mental ya didasarkan pada keyakinan dan bukan fakta. Model dari apa yang diketahui pengguna tentang sistem. Diketahui aspek kognisi di sini. Terkait erat dengan kenyataan pada prediksi tentang sistem dan dengan demikian merencanakan tindakan berdasarkan bagaimana model tersebut memprediksi arah sesuai yang diharapkan. Prediksi itu apa ya? Perkiraan. Perkiraan. Betul? Coba bayangkan pada saat Anda bawa motor. Itu cara Anda memutar gas, itu Anda punya perkiraan berapa kecepatan. Jarang sekali saya pikir orang yang muter gas sambil perhatiannya ke speedometer. Betul apa betul? Betul, Pak. Ya, kalau merasa terlalu cepat baru lihat ke speedometer, baru bilang astagfirullah 150 km per jam. Pantesan asa apeng-apengan motor teh. Jangan ya, bahaya itu. Ya. Saya tidak tahu tuh kalau para pembalap MotoGP ya, mungkin mereka feelingnya sudah sedemikian hebatnya sampai mereka bisa memperkirakan kecepatan motor dan tidak mempedulikan speedometer lagi, saking sudah biasanya. Lalu tujuan utama bagi desainer adalah untuk membuat antarmuka pengguna yang mengkomunikasikan sifat dasar sistem dengan cukup baik sehingga pengguna membentuk model mental yang cukup akurat dan bermanfaat. Ada kesesuaian. Apakah kesesuaian ini desainer itu nurut ke mental model pengguna? Atau kesesuaian ini mental model pengguna disesuaikan untuk penggunaan website? Harusnya bagaimana? Nah, kita akan lihat ya. Jadi katanya setiap pengguna memiliki model mental sendiri. Model mental ada di dalam otak setiap pengguna dan pengguna yang berbeda mungkin membangun model mental yang berbeda dari antarmuka aplikasi yang sama. Kognisi itu berbeda-beda, cara pandang orang itu berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin juga membuat model mental itu mungkin bisa disebutkan terganggu atau apa. Contohnya adalah lupa. Saking lamanya tidak berkunjung ke ATM, ya. Padahal sudah punya model mental yang baik, ternyata lupa pada saat mau melakukan pembayaran online misalkan untuk PDAM. Mana ya menunya ya? Kok lupa ya? Padahal sebetulnya dia sudah punya model mental. Itu adalah hal yang lain, tetapi juga harus difikirkan. Lalu juga, apa kaitannya model mental dengan kegunaan atau usability? Kesenjangan umum yang terjadi, nah ini tolong ya sangat diperhatikan nih. Karena desainer tahu terlalu banyak. Dengan kata lain, Anda ini ahli desain. Tetapi Anda juga harus memperhatikan pengguna.
Jangan menganggap betul desainnya bagus, tapi jangan berharap Anda semua orang punya model mental seperti Anda. Jangan sampai Anda berpikiran, masa yang gini aja nggak ngerti. Nah itu, tolong hal seperti itu bisa dihindari. Ya kan gampang ini mah, tinggal cari ini, tinggal tekan tombol ini. Masa istilah seperti ini aja tidak paham? Tolong, jangan seperti itu. Orang itu punya model mental masing-masing yang mungkin untuk sebagian gampang, untuk sebagian agak sulit, untuk sebagian lain sangat menyulitkan. Tidak mudah memang melayani berbagai macam model mental yang telah dibentuk oleh para pengguna. Nah, umumnya model mental pengguna dari user interface ini memang kurang baik, ya. Jadi kemungkinan besar bisa membuat kesalahan, kemungkinan besar mereka bisa menyatakan bahwa ini desainnya sulit untuk digunakan. Tolong jangan salahkan pengguna, tapi kita bagaimana mencari cara di satu sisi bisa menyesuaikan, di satu sisi juga bisa mengembangkan model mental mereka. Baik, ini contoh yang mungkin suka dianggap enteng oleh para desainer, oleh kita-kita nih. Ya. Sok, Anda tanya sama orang tua atau paman atau keponakan yang bukan bidang IT. Pada saat mereka pakai browser, Microsoft Edge lah atau yang lain-lain, ya. Apa bedanya operating system dengan browser? Saya yakin mereka kesulitan untuk menjawab. Apa bedanya Windows dengan application? Apa bedanya icon dengan application? Anda bisa menjawab itu dengan mudah. Karena memang Anda berkecimpung di sana. Tapi pada saat ditanyakan kepada orang awam, bingung mereka menjawabnya. Belum ditanya lagi, ya, browser command. Bagaimana cara mencari native command. Lah jangankan orang awam, mahasiswa saja yang sudah mau selesai kuliah, sedang menjalankan TA, menggunakan kata kunci dan pencarian searching di Google untuk mencari referensi saja ternyata punya kesulitan. Ya. Saya bilang ke mahasiswanya, tolong cari referensi mengenai A. Seminggu kemudian balik lagi, Pak, saya tidak nemu di internet. Masa? Yuk cari sama-sama. Cuma 15 menit, nggak nyampe 15 sudah dapat. Keywordnya dibolak-balik. Keywordnya jangan cuma pakai bahasa Indonesia. Keywordnya ditambah kata-kata lain. Bayangkan jika orang awam melakukan suatu pencarian, ternyata untuk bimbingan pencariannya tidak misalkan disertakan. Bicara cloud, wah apalagi cloud ya. Kita aja tidak tahu di mana disimpannya, apalagi kita bicara dengan orang awam. Motret aja. Tidak sadar bahwa hasil potretannya tuh, motonya itu langsung di-upload ke cloud. Ternyata itunya bocor, ada yang ngehack. Foto yang dia ambil itu tersebar di internet. Wah, kan hal seperti itu banyak kejadiannya. Belum lagi tadi yang sudah kita bahas. Kata sandi, ya, opsi masuk. Karena biasanya itu login ke email, pada saat mau login ke
ke sebuah website misalkan perilakunya sama dengan masuk ke email, padahal belum tentu. Nah, problem dengan pemahaman pengguna ini memang kompleks karena berkaitan dengan aspek kognisi yang kita bahas minggu lalu. Nah, ini menimbulkan bahwa ada beberapa hal, terutama jika misalkan Anda membuat desainnya untuk semua orang, terdapat kecenderungan yang sulit untuk berubah dalam model mental pengguna. Hal-hal yang tidak diketahui orang dengan baik cenderung melekat bahkan ketika hal itu tidak membantu. Hal ini merupakan argumen untuk bersifat konservatif dan tidak memunculkan gaya interaksi baru. Ada sesuatu yang sulit sekali berubah. Punten ya. Kadang-kadang saya juga di rumah terganggu dengan perilaku orang yang membakar sampah. Kenapa? Karena itu perilaku zaman dulu yang sampai dengan saat ini susah untuk berubah. Gimana caranya memberitahu orang yang sudah dari kecilnya itu punya kebiasaan, bahkan diberi contoh oleh orang tuanya untuk membakar sampah. Padahal kan sampah bisa dikelola jadi kompos. Padahal kan sampah bisa di-recycle. Sulit ya. Butuh usaha, butuh edukasi untuk meningkatkan kognisi. Jadi dalam beberapa hal yang tidak merugikan bisnis dari atau tujuan dari website, ini disarankan Anda bersifat konservatif. Ya kita ngikut sajalah sama kebiasaan orang. Jangan mencoba mengubahnya. Orang itu sudah biasa kalau belanja tuh pakai troli, pakai basket, pakai keranjang. Ya. Jangan diubah dengan menggunakan lambang-lambang yang lain yang bakalan bikin pusing. Pakai apa misalkan? Pakai dus atau apa? Dus itu kaitannya dengan paket, nanti salah paham lagi. Ya. Orang sudah biasa lihat search itu pakai kaca pembesar, jangan diubah. Biasa pakai kolom. Kan ada gayanya yang si kaca pembesarnya diklik, kolomnya baru keluar. Ya silahkan saja sih, itu cuma variasi saja. Tapi basicnya tetap mengacu kepada mental model yang sudah biasa dilakukan oleh orang. Termasuk tata letak, termasuk penggunaan warna. Ada satu cerita katanya, sebuah tempat parkir itu bikin macet pada saat orang keluar. Padahal tempat parkirnya otomatis karena dirancang orang itu pada saat keluar parkir harus scan kartu parkir lalu tekan tombol pintu untuk terbuka. Ternyata tombol pintunya itu untuk membuka warnanya merah, untuk menutup warnanya hijau. Orang banyak yang salah paham, disangkanya merah untuk menutup karena memang sudah biasa kan ya. Merah itu untuk sesuatu yang membuat berhenti, betul. Dan hijau untuk jalan. Sampai akhirnya si pengelola tempat parkir harus memberikan tanda di bawah merah. Pakai tulisan, ini untuk buka pintu. Tidak cukup hanya tulisan, pakai panah. Tekan ini kalau mau keluar. Waduh. Padahal awal masalahnya adalah konvensi yang sudah biasa itu tidak digunakan. Baik. Nah, sini keterkaitan dengan usability. Anda harus memahami konsep mental model pengguna untuk dapat membantu perancang memahami masalah usability dalam desain website.
Saat pengguna membuat kesalahan di situs, ini alasannya karena mereka membentuk model, sudah bawaannya punya model mental yang salah, dan Anda tidak bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi harus diperbaiki dong. Di satu sisi konservatif, di satu sisi jika, tadi ya contohnya ya, yang perbankan, karena bisnisnya kita bidang transaksi, keamanan itu harus bagus. Nah, kita tidak bisa bersifat hanya konservatif ngikutin mental model pengguna, tapi mencoba mengubahnya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah ya buat pengguna juga, bukan buat kita. Pengguna pakai e-banking, passwordnya, pinnya cuma 4, gampang ditebak. Nanti ada yang e-bankingnya dibobol sama orang lain. Pengguna sendiri yang rugi. Bank ini meningkatkan pinnya yang tadi 4 jadi 6. Atau bahkan dikombinasikan misalkan dengan scan sidik jari. Baik, kita lihat, jadi merancang sistem sesuai dengan model mental pengguna dengan asumsi sebagian besar model pengguna, mental model pengguna itu adalah serupa. Biasanya yang direkomendasikan adalah masalah arsitektur informasi. Pertama adalah jika mereka mencari tempat yang salah, ya pindahkan ke tempat yang seperti biasanya. Caranya bagaimana untuk perbaikan mental model, identifikasi mental model sehingga Anda bisa mengikuti mental model dari pengguna adalah melakukan kegiatan card sorting. Ini sebetulnya pernah dibahas ya, sekilas saja di kuliah IMK. Harus nyusun menu tuh gimana ya? Oke, desainer nyusun menu silahkan. Tapi untuk memastikan bahwa desainer nyusun menu itu sudah bagus, coba kita tanya pengguna yuk. Jadi bagian-bagian dari menu itu kita tulis dalam kertas-kertas kecil. Coba kita jajarkan. Manggil user, beberapa user kita tes. Pak, kita mau bikin menu, jangan terlalu banyak ya. Karena menu yang terlalu banyak juga tidak bagus. Tanya sama usernya. Kalau masuk ke website kami, pertama kali nyari menu yang mana. Minta tolong mereka supaya si menu tersebut mereka susun. Ya, jadi jika main soliter gitu loh. Susun kartu. Tapi yang disusun ini misalkan adalah arsitektur informasinya. Dalam hal ini adalah menu. Coba dari beberapa pengguna sehingga Anda bisa melihat ya, mayoritas dari pengguna itu bagaimana menyusunnya. Mana yang Anda utamakan, mana yang pertama kali mereka cari, mana yang terakhir kali mereka cari. Tentu saja ini juga si penggunanya harus penggunanya yang netral, tidak punya kepentingan apapun terhadap desain. Paham maksudnya? Di link itu di e-learning saya sudah siapkan tautannya ke video di YouTube, ada contohnya. Ada visualisasinya bagaimana Anda mengetes user untuk melakukan kegiatan yang namanya card sorting. Nah, ada tuh card sorting deh, menyusun kartu. Kayak inilah, kayak pakai post-it gitu loh. Setiap post-itnya Anda tulisin menunya apa. Ditempel di meja atau di whiteboard ya, lalu minta tolong user supaya disusun berdasarkan kepentingan dia mencerminkan mental model.
Sebentar, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Mau nanya. Yap. Buat yang card sorting itu kita ngambil contoh sampel itunya nyampe berapa orang gitu Pak? Misalkan apakah ada ininya gitu minimumnya harus berapa Itu gitu? nanti berkaitan dengan apa? Statistik. Ya, bukan tidak akan dibahas di kita. Cuma memang dalam beberapa kasus itu antara saya lupa lagi ya, 5 sampai dengan sekian puluh orang. Ya, ingat yang namanya tes juga menjadi salah satu, bukan satu-satunya, salah satu masukan. Setidaknya sampai dengan memberikan gambaran kepada desain apa sih mental model orang pada umumnya. Saya yakin tidak akan 100% sama. Tapi desainer bisa mengambil kesimpulan dari sana. Paham? Gini deh, Anda kumpulin 5 teman Anda nanti. Iya. Anda berikan menu makan siang, menu makan malam, dan menu di antara makan siang makan malam kalau perutnya masih bisa menampung. Anda bisa mencari makanan apa yang kira-kira difavoritkan. Kurang lebih seperti itu. Cuma di sini adalah diwakili oleh fungsi-fungsi dari website. Ya. Informasi apa sih sebetulnya? Fungsi dan informasi dari website. Fungsi atau informasi apa sebetulnya yang sangat dibutuhkan? Ya Anda juga harus tahu nanti ini website untuk siapa. Website perguruan tinggi ya untuk mahasiswa, untuk orang tua, untuk calon mahasiswa. Ya, berarti respondennya nanti yang menjadi tolak ukurnya itu harus dari sana. Paham? Oke. Ya, Pak. Untuk lebih jauh Anda bisa lihat di videonya, cukup singkat tapi menurut saya lumayan informatif. Kedua, nah di satu sisi konservatif mengikuti model mental, di satu sisi harus melakukan perbaikan mental model. Anda bisa pilih salah satu, Anda bisa pilih dua-duanya, silahkan. Tetapi ini juga harus diujikan dulu kepada pengguna. Mengubah perilaku, merekayasa perilaku itu bukan hal yang mudah. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akan melakukan perbaikan mental model agar katanya lebih mencerminkan sistem hasil perancangan secara akurat. Perancang dapat melakukannya dengan menjelaskan berbagai hal yang lebih baik dan membuat kurang tepat ya label apa ya. Sebetulnya untuk membuat user interface lebih transparan, lebih mudah dipahami. Diperbaiki dengan harapan nanti misalkan aspek keamanannya bisa meningkat, aspek layanannya bisa meningkat, ya. Caranya adalah dengan cara metode think aloud. Supaya apa bisa diperbaiki? Anda tahu apa yang mereka pikirkan. Think aloud itu apa? Ngomong. Jadi pada saat mereka menggunakan aplikasi atau mungkin prototype, suruh mereka sambil ngomong apa yang ada di pikirannya. Anda pernah lihat ini apa? Ya kalau saya sih seneng ya lihat acara masak di TV. Itu yang bawa acara masak di TV sambil masak ngomong nggak? Ini think aloud kan? Dia
ngambil satu bahan, terus bahannya dipotong-potong. Ada bahan yang dipotong-potong, ada yang diremukan, ada yang ternyata tidak dipotong, dimasukkan utuh. Bukan hanya diem, tapi dia menyebutkan alasannya kenapa ini dilakukan seperti ini. Dia masak air, ya, airnya belum belum mendidih, terus sudah dimasukkan bahan-bahan. Kenapa itu dimasukkan? Ada alasannya. Dia sebutkan keras-keras supaya penonton tahu. Bahan ini harus diulek dulu, bahan ini cukup di blender, bahan ini kenapa itu dilakukan? Kenapa harus memasukkan A dulu baru B, bukan B dulu baru A? Kenapa yang ini harus disiapkan dulu? Kenapa yang ini nanti saja harus disimpan dulu, tidak boleh langsung dimasak? Yaitu yang namanya think aloud. Coba berikan mereka prototipenya misalkan, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk paper prototyping. Contoh misalkan, rasanya sulit ya kalau nyuruh anak-anak pakai card sorting. Karena biasanya Anda membangun aplikasi buat anak-anak itu tidak menggunakan menu yang jelimet. Menunya paling 1, 2, atau paling banyak juga 3, 4 lah sama quit, sama keluar. Tetapi bagaimana mereka menjalankan misalkan sebuah game atau aplikasi, tolong sambil mereka ngomong. Supaya Anda paham, oh begini mikirnya, aduh teka pikiran, ternyata anak kecil mikirnya begini. Ya jangan, sekali lagi jangan Anda sok tahu. Karena merasa lebih pintar, wah saya mah sudah mahasiswa, saya mah sudah S1, saya mah sudah jadi desainer ya, saya pasti tahu yang bagus untuk anak-anak. Belum tentu. Anak-anak yang mana? Dengan kondisi kognisi yang seperti apa, mental model seperti apa? Coba tampilkan kepada mereka. Saya rasanya di kuliah dulu pernah menampilkan video seperti itu. Bentuknya tidak cukup hanya dengan wawancara, tapi berikan prototipenya sehingga kita tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, langkah-langkah apa yang biasa mereka lakukan. Bisa kita sesuaikan atau prototipenya bisa kita perbaiki. Anda bisa paham kondisi pikiran teman Anda kalau nggak pernah ngobrol. Ketemu dengan teman, mukanya ditekuk, ngambek gitu loh. Langsung Anda ini suhudon. Kayaknya kata-kataku kemarin bikin dia ngambek sama aku deh. Padahal dia lagi sakit gigi hari itu. Anda nggak nanya ya, langsung saja Anda ini ngambil kesimpulan, wah ngambek nggak mau aku deketin. Ya, ternyata salah ya kondisinya. Baik. Nah, ini cara Anda bisa memahami, nanti Anda bisa mengubah. Mungkin mengubah mengubah desain, atau mungkin Anda nanti akan mencoba bisa mengetahui cara untuk mengubah mental model dari pengguna. Kenapa sih susah-susah amat pakai password? Oh, ternyata masalahnya ini. Ya, hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak Anda pikirkan. Kenapa sih orang tua itu males baca teks? Oh, ternyata teksnya tidak bisa diperbesar, tidak bisa diperkecil. Mereka sudah pakai kacamata, matanya sudah kurang awas, bacanya susah. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa mengubah desain menjadi lebih baik? Di satu sisi konservatif, di sisi lain mungkin juga bisa mengubah mental model pengguna. Ya, ujung-ujungnya nanti tingkat usabilitas yang mendukung
user experience menjadi semakin bagus. Oke, jadi kesimpulan kuliah kita hari ini tentu saja tidak lepas dengan konteks user experience ya. Modal mental adalah apa yang diyakini pengguna tentang cara kerja user experience atau pengalaman pengguna. Model mental dibangun dalam pikiran pengguna didasarkan apa yang mereka ketahui dari interaksi sebelumnya. Hal yang wajar-wajar saja. Anda mendesain sebuah website itu mencontoh ya website yang memang sudah disebut bagus, banyak dan mudah untuk digunakan. Desainer UX dapat menggunakan model mental untuk mengembangkan desain yang masuk akal bagi pengguna. Masuk akal. Aspek kognisi di sini besar sekali ininya. Yang harus Anda perhitungkan. Bukan tidak boleh Anda melakukan inovasi usability atau perubahan dari model mental ya. Tetapi harus diperkenalkan dengan mudah dan ringkas. Bagaimana caranya memberitahu user bahwa ini yang lebih bagus? Silahkan. Tapi juga harus singkat ringkas. Kalau perlu bertahap. Jangan langsung blok, liar kayak. Ya. Daripada nanti usernya nurut, malah nanti websitenya ditinggalkan. Jika ada ketidakcocokan, ini dijamin ya akan menyebabkan kesalahan dan frustasi. Ujung-ujungnya balik lagi, website bakalan ditinggalkan. Dari bahasan hari ini kita melihat lebih dalam dari aspek ya kalau dulu kita pelajarinya di user center design ya, tetapi lebih dalam ke aspek pemahaman terhadap perilaku kognitif pengguna. Dengan studi kasusnya adalah web design memanfaatkan mental model. Terakhir, ini ada tugas untuk 1 minggu ke depan. Anda buat laporan. Cukup 1 lembar sajalah, 2 kali dengan atau 2 atau 3 lembar plus cover. Coba buat laporan ya mengenai pengamatan terhadap 2 atau lebih website berita. Sebetulnya 1 juga boleh, tapi tolong rada mendalam ya. Ini contohnya detik.com, Kompas ya. Amati dan bandingkan elemen desain yang standar. Untuk model mentalnya mungkin cukup 1, tapi kalau untuk pembanding ya 2 sajalah ya. Mana yang masuk standar, mana yang masuk konvensi atau yang menimbulkan kebingungan pada pengguna untuk melihat, melakukan pencarian atau menampilkan berita tertentu. Lalu ini nguji mental modelnya tidak perlu pakai tidak perlu menggunakan responden, tidak perlu menggunakan, anggap saja Anda usernya sendiri ya. Jadi Anda menguji mental model Anda sendiri. Apakah berita utama dirancang dengan menarik atau berbeda dari berita lainnya? Apakah desain arsitektur informasi dari menu website memudahkan untuk mencari berita tertentu? Contoh tadi ya, yang nomor 1 ini. Apakah berita utama itu untuk mencari berita yang berkaitan dengan berita utama mudah? Tidak. Pada saat Anda mencari berita yang lain yang tautannya, itu Anda otomatis kemana tuh nyarinya tuh? Ke pinggir, ke bawah? Ke search? Apakah itu mendukung atau tidak? Apakah desain arsitektur informasi menu website itu menurut Anda lengkap atau tidak? Mudah dicari atau tidak? Atau sesuai tidak keinginan Anda?
Saya mau cari berita mengenai olahraga, ya, karena katanya kemarin si Mbappe mempermalukan Barcelona dengan melakukan hat-trick, betul. Gimana saya nyarinya? Apakah mudah mencarinya sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya atau sulit? Jadi di sini maksudnya adalah saya menguji tugas ini, bukan saya ya, tugas ini menguji mental model Anda. Apalagi jika sebelumnya Anda punya pengalaman biasa, anak sekarang mah jarang ya, biasa baca koran kertas. Siapa yang masih punya kebiasaan itu? Saya masih ya, pada saat apa kuliah di Unpas, karena di prodi itu selalu ada pikiran rakyat bentuk cetak. Jadi pagi-pagi sambil nunggu mau ngajar biasanya suka iseng baca-baca koran. Saya berarti punya perbandingan antara aspek fisik dari membaca sebuah koran dengan menggunakan bentuk digitalnya dalam bentuk website. Sebetulnya saya membangun model, ya, mental model saya, karena saya punya kebiasaan dari kecil baca koran. Jadi pada saat saya berkunjung ke sebuah website berita, itu dibawa. Tapi mungkin di sisi lain juga ada menyesuaikan. Ya, kognisi saya itu belajar untuk menyesuaikan antara bentuk fisik dan bentuk digital. Kalau menyesuaikannya cepat, mudah, berarti si desain website-nya itu bagus. Kalau ternyata sulit atau bahkan salah, nah berarti desainnya kurang bagus, tidak mendukung usability. Oke, itu untuk materi hari ini. Sebentar.